لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Pertama dan utama mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita, dengan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat di mana kita pada kali ini bersama dalam kuliah pada subuh dengan tema ada tentang mengapai tentang Lailatul Qadar. Tentulah ini adalah sesuatu kesempatan yang begitu bernilai, begitu berharga, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi lagi kesempatan bagi kita umat Islam untuk bersama dalam bulan Ramadan yang begitu mulia, dalam 10 akhir daripada bulan yang mulia ini. Dan pada malam ini ataupun pada 10 akhir malam daripada Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai satu kesempatan untuk kita menuju kepada jannah ataupun kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam diberikan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan semua yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti insya-Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikutinya. Seperti mana yang telah disampaikan untuk kuliah kali ini, kita insya-Allah akan membahas ataupun kita akan sedikit mengingatkanlah tentang satu malam yang paling istimewa, satu malam yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah menamakannya sebagai Lailatul Qadar. Dan Al-Qadar ini dalam bahasa Arab tentulah kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah maksudnya ataupun maknanya adalah malam kemuliaan, malam keagungan, malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberi nilai yang begitu agung, yang begitu luas kepada umat manusia. Tentulah ini adalah ada kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Dan tentang Laila ini ataupun malam ini yang Allah Subhanahu wa taala telah ada satu surat dalam Al-Quranul Karim di mana surat ini adalah surat yang menggambarkan tentang kebesaran dan kemuliaan malam ini, yaitulah suratul Qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala pada awal surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Di mana Allah Subhanahu wa taala pada awal surat ini lagi menyampaikan bahawa Al-Quran itu dimulai turunnya adalah pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini dinamakan sebagai Lailatul Qadar. Untuk orang Arab sendiri, mereka enggak mengenalnya sebelum itu. Maka pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi kepada umat Islam, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi dalam ayat yang kedua, "Wa ma adraka," apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar ataupun malam kemuliaan ini adalah lebih baik daripada 1000 malam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam tersebut tanazzalul malaikah, malaikat Allah Subhanahu wa taala akan turun pada malam tersebut, dan itu semua ada atas perintah dan atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu
bukan hanya malaikat aja yang turun, tapi iaitulah ar-ruh. Ar-ruh ini adalah ulama mengatakan dia adalah tentang Jibril alaihissalam. Jadi semua makhluk-makhluk yang mulia ini akan turun pada malam tersebut, karena begitu malam tersebut mempunyai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bagi kita umat Islam mesti mengistimewakan malam tersebut. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha biizni rabbihim, semuanya adalah atas izin dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, daripada segala sesuatu yang baik, segala kebaikan, segala anugerah yang Allah Subhanahu wa taala akan lebihkan kepada umat manusia. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam ini adalah penuh dengan salam, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan keselamatan dan kebaikan, dan yang Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada umat manusia. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, sampai pagi. Jadi satu malam penuh yang memang begitu istimewa, karena pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quranul Karim. Berdasarkan surat inilah umat Islam di seluruh dunia telah mengetahui tentang keistimewaan malam tersebut. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada malam terakhir daripada Ramadan, Rasulullah SAW akan melakukan 3 perkara. Perkara pertama adalah shiddama zarahu. Dia akan mengikat tali ataupun mengikat tali celananya, ataupun dalam arti yang lain akan menahan diri daripada segala sesuatu yang berkaitan dengan syahwat. Yang kedua adalah seperti mana dalam hadis tersebut, wa ahya lailahu, akan menghidupkan malamnya. Tentulah menghidupkan malamnya ini maksudnya adalah dengan segala amal ibadah, daripada qiyamul lail, daripada baca Al-Quran, taubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shadda mi'zarahu ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi Rasulullah SAW akan bangunkan keluarganya untuk mengikuti segala ibadah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada ayat Al-Quran daripada surah Al-Qadr itu yang pertama, yang menggambarkan tentang kemuliaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kita sebagai satu contoh teladan, suri teladan yang terbaik, supaya kita mengambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam-malam tersebut untuk penuhkan, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Maka perlulah untuk kita mengetahui bahawa segala amalan yang kita lakukan pada malam tersebut tentulah Allah Subhanahu wa taala akan melibat gandakan. Maka dalam ayat surat Qadar yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa lebih baik daripada 1000 malam. Ini adalah sesuatu yang kita yakini sebagai umat Islam, bahawa amalan-amalan yang kita buat pada malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi kesimpulan tersebut? Tentulah karena umat Islam ini, umat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir. Umat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan usia umat tersebut adalah antara 60 sampai 70 tahun. Seperti mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina as-60 was-70. Usia umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala telah memberi mereka
umur yang begitu panjang, memberi mereka usia yang begitu lebih jauh lebih daripada umat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada waktu yang sama, tentu karena Allah Subhanahu wa taala begitu rahmatnya begitu meluas kepada umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih, telah menjadikan malam-malam dan waktu-waktu bahkan tempat-tempat tertentu yang memang tempat tersebut ataupun waktu tersebut mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya hak mutlak untuk memilih waktu maupun tempat. Maka Lailatul Qadar ini antara waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya begitu istimewa. Maka bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya mengambil kesempatan tersebut untuk meningkatkan amal ibadah kita. Dan apapun amal ibadah yang perlu kita tingkatkan pada malam-malam tersebut tentulah begitu banyak. Maka di awal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita menjalani malam-malam tersebut, iaitu malam Lailatul Qadar itu dengan niat yang baik. Terutama, dan itu sebenarnya berlaku bukan pada hanya 10 malam yang terakhir. Sebagai umat Islam, kita tuntut untuk supaya niat itu adalah kita mulainya pada awal lagi daripada bulan puasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita ruang mungkin hampir 20 hari untuk kita melatih diri supaya meningkatkan makin ke ujung, makin tingkat ibadah kita makin meningkat. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir. Dan niat yang tulus untuk kita menggapai Lailatul Qadar tentulah dengan segala ketulusan hati kita supaya meningkatkan amalan dan menjadikan bulan puasa ini adalah puasa yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena kita sendiri enggak tahu apakah ini adalah bulan Ramadan yang terakhir ataupun insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi lagi ruang dan kesempatan untuk kita bisa lagi pada malam ataupun pada bulan Ramadan tahun depan. Dimulai dengan niat, karena setiap amalan yang kita kerjakan mesti diawali dengan niat. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Niat yang tulus ini akan membuahkan satu amalan, akan membuahkan satu kesungguhan, akan membuahkan satu keinginan yang tulus untuk kita beribadah dan meningkatkan ibadah kita pada malam ataupun pada bulan-bulan puasa. Tentulah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan adalah pada malamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu merahasiakan sebenarnya malam tersebut. Sehingga banyak pendapat daripada ulama apakah malam Lailatul Qadar itu hanya pada bulan puasa saja, karena memang ada khilaf. Ada mengatakan mungkin pada malam nisfus Sya'ban, ada beberapa pendapat. Tapi yang sahih, yang paling sahih di antara pendapat-pendapat tersebut adalah malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam daripada malam bulan Ramadan. Itu yang paling sahih. Kemudian setelah satu malam daripada bulan Ramadan, lagi sahihnya lagi adalah pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kenapa pada akhir bulan Ramadan? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin daripada umat Islam supaya daripada awal bulan puasa kita sudah membiasakan diri dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan, iaitulah puasa pada siangnya dan bertarawih dan berqiyamul lail pada malamnya. Dan itulah yang memang menjadi suatu kebiasaan kita umat Islam yang kita lakukan pada bulan puasa. Kemudian para ulama pun menempatkan bahawa Lailatul Qadar itu adalah pada
malam akhir daripada bulan puasa, kemudian lebih khususnya lagi adalah pada malam-malam ganjil, iaitulah 21, 23 sampai 29. Dan yang tahu sebenarnya adalah pada malam ganjil, yang menentukannya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam, hanya menjalani apa yang telah kita maklumi daripada hari-hari tersebut. Belum tentu malam yang kita kerjakan sebagai malam ganjil itu di sisi Allah sebagai malam ganjil. Jadi malam ganjil itu adalah di sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai umat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya menghidupkan semua malam tersebut seperti mana yang dilakukan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi umat Islam memang disunnahkan untuk kita beriktikaf, untuk kita mendiamkan diri, duduk dan di masjid dalam malam-malam tersebut sebagai satu sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan niat untuk meningkatkan amal ibadah kita, meninggalkan semua kesibukan duniawi yang bisa menghalang kita untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan niat, dan niat tersebut adalah yang paling baik melakukan segala amal ibadah yang bisa kita laksanakan sebagai amal ibadah kita. Niat ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan begitu mudah. Dia sebenarnya berat untuk kita laksanakan. Maka ulama-ulama terdahulu mendapatkan niat ini adalah sebagai posisi yang paling utama dalam kita menjalani apapun bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama mengatakan tidak ada sesuatu amalan yang berat bagi saya untuk saya kerjakan adalah lebih daripada niat yang tulus, yang ikhlas atas amal dan ibadah yang saya kerjakan. Kemudian para ulama pun menempatkan niat ini sebagai sesuatu yang asas, sesuatu yang utama dalam amal ibadah seseorang, bersama dengan ittiba', bersama dengan mutaba'ah ataupun mengikuti syarat-syarat dalam melaksanakan satu ibadah. Para ulama mengenai niat beribadah ini, mereka begitu melihatnya sebagai satu kesempatan. Karena dengan niat yang baik, kita bisa melakukan berbagai-bagai ibadah. Walaupun ibadah tersebut tidak kita jalani. Salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Islam, dengan niat aja kita bisa dapat pahala. Satu hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang hamma ataupun mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu kebaikan, man hamma bihasanatin falam ya'malha, kemudian tidak beramal dengan niat tersebut karena terhalang ataupun karena kemampuan dia untuk menjalankannya memang tak begitu baik, belum ada kesempatan, kataballahu biha hasanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan nulis atas niat yang baik ini satu kebaikan. Jadi jangan menghalang diri untuk berniat dengan apapun niat yang kita bisa niatkan dari segala amal-amal yang bisa kita kerjakan ataupun yang kita enggak bisa kerjakan. Karena niat ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ulama adalah tijaratul ulama. Dia sebagai satu bisnis bagi ulama-ulama, karena mereka tahu bahawa dengan niat ini mereka bisa menepati bermacam-macam dan berbagai-bagai amal yang belum tentu mereka bisa kerjain. Jadi itu adalah permulaan daripada bagaimana kita menghidupkan ataupun bagaimana kita menggapai Lailatul Qadar adalah dengan niat yang baik, niat yang tulus, niat yang bisa kita niatkannya dengan berbagai-bagai niat. Contohnya, kita sebagai umat Islam, sebagai seorang suami, kita ada kewajipan untuk memberi nafkah kepada mungkin kepada anak kita, kepada isteri dan lain-lain. Maka dengan niat yang kita berikan ini untuk supaya pahalanya
kita berikan kepada orang tua kita. Ini salah satu niat yang baik sebenarnya. Dan apapun niat yang kita niatkan dalam kita menjalani kehidupan kita ini, dari segala amal yang baik, iaitu sedekah maupun segala perbuatan ataupun niat dan amalan yang bisa kita niatkan kepada orang lain, itu sebenarnya adalah ada ruang untuk kita lakukan. Tidak salahnya untuk kita niatkan pahala yang amal ibadah yang kita kerjakan untuk orang tua kita, untuk umat Islam, untuk siapa yang mempunyai hak atas kita. Ini sesuatu yang perlu kita fahaminya. Tidak kita menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara yang bisa kita laksanakan untuk mencapai Lailatul Qadar adalah dengan kita bertahajud ataupun kita berqiyamul lail. Ini adalah karena dia adalah pada malam, maka kita kerjain dengan tarawih yang kita laksanakan setelah daripada salat Isya. Ataupun kita bisa lakukan juga tahajud. Iaitulah satu amal ataupun qiyamul lail yang kita laksanakan setelah kita tidur. Karena tarawih ini adalah dinamakan tarawih karena kita laksanakannya setelah salat Isya langsung. Sedangkan ada amal ibadah yang lain, tentulah yang kita akan kerjain itulah pada setelah kita tidur, mungkin jam 1, jam 2, kita bangun dengan niat yang baik untuk bertahajud juga. Untuk bertahajud. Itu namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Seperti mana dalam ayat Al-Quran. Wa minal lail, dan daripada malam, maka bertahajudlah. Dan tahajud ini adalah siyam ataupun qiyamul lail yang kita laksanakan setelah kita sempat untuk tidur sejenak untuk supaya istirahat dan lain-lain. Di antara amalan-amalan ataupun perbuatan yang bisa kita lakukan pada malam-malam tersebut adalah kita bersedekah. Kita berbagi dengan harta yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Dan kita niatkan harta yang kita sedekahkan tersebut adalah yang kita gambarkan sebagai sedekah wajib maupun sedekah yang sunnah. Sedekah wajib adalah contohnya sebagai zakat. Zakat yang kita keluarkan, ada baiknya juga kita berniat untuk mengeluarkan zakat itu pada malam hari. Mudah-mudahan dengan niat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan amal ibadah kita. Karena tentulah yang namanya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, itu adalah sebanyak selama 83 tahun dan lebih. Maka dengan amalan yang hanya mungkin sedikit ataupun hanya niatnya adalah lebih baik daripada umur dan hidup kita sepanjang kita hidup di dunia ini. Satu malam bisa pahalanya lebih daripada satu kali kita hidup di dunia. Ini adalah di antara anugerah yang begitu Allah berikan kepada umat Islam. Sedekah yang kita keluarkan ini bisa juga dalam bentuk sedekah wajib, sedekah mal ataupun sedekah harta dan lain-lain, ataupun sedekah yang kita berikan sebagai sedekah sunnah ataupun sedekah yang bukan wajib. Antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar adalah di antaranya adalah membaca Al-Quranul Karim. Maka antara niat-niat yang baik pada hari-hari terakhir, 10 akhir daripada bulan puasa adalah kita meniatkan untuk mengkhatam Al-Quran pada malam-malam tersebut. Ini pun satu di antara kebaikan yang bisa kita laksanakan. Karena seperti mana dalam satu hadis, di antara waktu-waktu yang Allah kabulkan doa kita adalah waktu kita mengkhatam Al-Quran Karim. Karena majlis khatam Al-Quran ini akan dihadiri oleh para malaikat. Dan malaikat akan mendoakan orang-orang yang telah mengkhatam Al-Quran Karim. Seperti mana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita niatkan pada malam akhir bulan puasa ini kita baca Al-Quran Karim dan
Kalau bisa kita mengkhatam Al-Quran pada malam-malam tersebut. Di antara amal-amal yang kita bisa lakukan pada malam malam 10 akhir pada bulan puasa adalah kita berbanyak doa. Berbanyak munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala bentuk doa yang menepati kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan sebaik-baik doa adalah doa-doa daripada Al-Quranul Karim. Doa-doa yang bisa menambahkan segala kebaikan yang ada pada malam tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam-malam tersebut. Di antara amal-amal ibadah yang bisa kita laksanakan pada malam-malam Lailatul Qadar ataupun malam 10 akhir daripada bulan puasa adalah kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, di mana kita dengan taubat ini adalah mendapat ada beberapa syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat taubat pada malam-malam Lailatul Qadar dan kapan saja itu adalah 3 syarat. Syarat pertama adalah kita berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Ini adalah syarat yang pertama. Yang kedua adalah menyesal atas apa yang kita lakukan, atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, tentulah kita berazam untuk tidak melakukan lagi ataupun berniat untuk tidak melakukan lagi dosa yang kita telah lakukan. Jadi dengan niat ataupun dengan taubat tersebut, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita yang kita lakukan sebelum itu. Di antara amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan pada malam-malam Lailatul Qadar adalah kita berbakti kepada orang tua kita dengan segala kebaikan-kebaikan mereka. Jadi pada malam tersebut kita sempatkan diri kita untuk kita bersilaturahim walaupun bukan secara bertemu atau secara langsung. Mungkin kita menyempatkan waktu untuk bertanya ataupun untuk menelpon mereka melalui berbagai-bagai media sosial atau berbagai-bagai cara supaya mereka mendoakan kita. Supaya karena tentulah doa orang tua itu adalah di antara doa-doa yang mustajab insya-Allah. Di antara amal-amal ibadah yang kita bisa lakukan pada malam tersebut banyak. Jadi sebenarnya tidak terhalang dengan apapun bentuk ibadah yang bisa kita lakukan pada malam-malam terakhir pada bulan puasa. Para sahabat antaranya adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada mengatakan bahawa seandainya Lailatul Qadar itu adalah pada satu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak tentukannya, melainkan sahabat tersebut akan menjalaninya semenjang tahun pada setiap bulan. Jadi mereka enggak akan bosan-bosan dan akan jenuh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap malam. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah menentukan Lailatul Qadar itu adalah pada malam 10 malam terakhir daripada bulan puasa. Maka dari itu marilah kita mengambil kesempatan itu. Maka dari itu kita perlu untuk meningkatkan amalan ibadah kita. Mudah-mudahan dengan amal ibadah tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kita kebaikan yang tidak akan terbatas. Bahkan para ulama mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu adalah pada malam akhir ataupun malam 10 akhir daripada bulan puasa sebagai satu motivasi, sebagai satu dorongan bagi kita untuk kita menjalani ibadah kita selama 1 tahun. Jadi dengan bekal yang kita bekalkan diri dengan amal ibadah, meningkatkan amal ibadah pada awal bulan puasa, pertengahan bulan puasa, bahkan lebih lagi meningkatkan amal itu pada akhir bulan puasa, itu adalah memberi seorang mukmin, seorang yang
dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan tersebut, dengan semangat tersebut, kita menjadi bekal bagi kita untuk kita lakukan ibadah-ibadah di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan dengan apapun yang kita lakukan pada malam tersebut, itu adalah sesuatu yang akan meningkatkan iman kita, meningkatkan amal kita untuk menjalani segala perbuatan tersebut ataupun menjalani segala amal tersebut dengan begitu baik dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh beberapa ulama mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu adalah pada malam ganjil. Dan tentulah malam ganjil tersebut perlu kita bukan hanya malam ganjil. Jadi perlu kita sebagai satu saling ingat mengingati, janganlah kita berkira amal kita, ibadah kita kepada Allah. Kalau seandainya malam ganjil berarti malam-malam yang genap itu kita tidak melakukan ibadah. Itu bukan sifat seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin yang sejati itu mengambil semua kesempatan malam tersebut daripada awal malam daripada Ramadan sebenarnya sampai akhir daripada bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kesempatan yang begitu luas. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan atas amal-amal ibadahnya tersebut, jadi bukan puasa yang biasa, tapi mesti kita melaksanakan ibadah yang khas. Bahkan ada beberapa ulama membagikan puasa itu dengan beberapa tingkatan. Ada yang mengatakan puasa orang awam, ini adalah sesuatu yang biasa saja. Itulah apabila kita menahan minum kita dan menahan nafsu kita yang nafsu perut ataupun nafsu yang lain daripada subuh, setelah subuh sampai terbitnya matahari, itu adalah puasa orang awam. Sedangkan kita dituntut untuk lebih daripada itu, itulah puasa yang dinamakan sebagai puasa orang khusus. Puasa khas. Bukan hanya makan dan minum yang kita tahan, dan syahwat perut maupun syahwat kemaluan yang kita tahan, tapi pun segala perkara-perkara yang bisa merusak amal ibadah puasa kita. Dari segala bentuk keburukan-burukan ataupun sifat-sifat, itu adalah yang dinamakan sebagai ibadah al-khas. Ada beberapa ulama juga meningkatkan lagi ibadatul khasatul khawas. Lebih spesial lagi, khasul khawas. Ini adalah ibadah-ibadah yang lebih lagi, iaitu sampai kita menahan hati kita dari segala niat-niat yang buruk. Menahan diri daripada segala sesuatu yang bisa membawa kita kepada keburukan yang sifatnya adalah dalaman kita. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu jadi perhitungan kita. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan man qama Ramadan, bukan hanya puasa tapi qiyamul lail. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang hidupkan malamnya dengan segala ibadah, dan disebutkan Ramadan semua, bukan hanya malam-malam Lailatul Qadar. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah, yang qiyamul lail, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Begitu juga dalam beberapa hadis yang lain tentang sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan. Wa kana akramun nas wa akramu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih lagi meningkatkan kedermawanan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada bulan puasa. Idh yalqahu Jibril, apabila Rasulullah SAW bersama bertadarus Al-Quran dengan Jibril. Dengan datangnya Jibril kepada Rasulullah SAW bertadarus Al-Quran Karim, Rasulullah SAW lagi begitu dermawan. Sehingga pun sahabat menggambarkan tentang kedermawanan Rasulullah SAW pada bulan puasa seperti ar-rihut tayyibah, seperti hangusan angin yang akan bisa merasainya semua orang. Orang kaya maupun orang miskin, semua akan merasai kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada bulan puasa tersebut. Karena Rasulullah SAW akan bertemu bersama dengan
Jibril alaihissalam. Dengan kita bersama orang-orang yang baik, ini adalah sesuatu yang akan menambahkan semangat kita untuk kita berbuat baik. Maka ulama menyatakan bahawa ini adalah sesuatu yang boleh kita lakukan untuk kita mendekatkan diri dengan orang-orang baik, mendapatkan diri kita dengan ulama, mendapatkan diri kita dengan orang-orang yang hampir mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita akan insya-Allah menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan bulan puasa ini tentulah kesempatan yang begitu besar untuk kita sebagai umat Islam supaya bersama dengan membargai harta kita dengan orang lain. Jadi kita menambahkan diri dengan kita berbagi rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Maka pada malam-malam akhir bulan puasa ini ada waktunya kita akan membayar zakat. Dan zakat itu adalah kita kenalnya sebagai zakat fitrah, salah satu di antara kewajiban umat Islam pada bulan puasa, iaitu apabila kita memasuki bulan akhir ataupun memasuki hari raya ataupun pada hari raya tersebut, maka kita ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini adalah hanya diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan dari kalangan orang yang membutuhkan daripada kalangan orang fakir, miskin, duafa dan lain-lain. Bukan pembagian kepada yang lain. Bahkan sunnahnya kita bagi dalam bentuk makanan asas yang biasa dimakan oleh tempat tentulah di Indonesia adalah beras. Itu adalah sesuatu yang perlu untuk kita perhitungkan karena pada malam-malam tersebut, yang malam-malam akhir daripada bulan puasa itulah kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan ini adalah beberapa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan tersebut supaya dengan itu kita tentulah melengkapi puasa kita dengan amal ibadah yang begitu sempurna dan baik. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan akan menambahkan ilmu kita, amal kita dalam kita menjalani ibadah kita pada bulan puasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, insya-Allah bisa diajukan. Kalau khairan Ustaz. Iya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Iya, silakan. Saya coba bacakan. Jadi pertama, dengan kondisi yang saat ini Ustaz, kita kan tidak bisa iktikaf di masjid. Iya, Pak. Apakah tadi yang disampaikan Ustaz tadi itu amal-amal yang harus kita lakukan saat malam Lailatul Qadar atau di 10 malam hari terakhir dihitung juga sebagai iktikaf atau bagaimana Ustaz? Oke, mungkin di antara ya sekarang ini kita dalam keadaan pandemik yang melanda bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Memang ulama-ulama mengatakan kalau masalah iktikaf memang dalam beberapa fikih, dalam buku-buku fikih, iktikaf itu hanya bisa dijalankan di masjid. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum 'akifuna fil masajid. Ayat surat Al-Baqarah, wa antum 'akifuna fil masajid, dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid, bukan di tempat lain. Jadi mungkin pada tahun ini kita Allah Subhanahu wa taala tidak memberi izin lagi pada kita untuk kita menjalani ibadah iktikaf. Tetapi dengan rahmat Allah begitu luas, mudah-mudahan bagi yang biasanya beriktikaf, maka insya-Allah dia akan dapat pahala kalau memang niatnya begitu tulus untuk menjalani iktikaf tersebut, seperti mana Rasulullah SAW dalam satu hadis menyampaikan, apabila seseorang itu dalam keadaan sakit maupun musafir, sedangkan dia mengerjakan ibadah itu seperti mana dia dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang biasa tinggal di kota ataupun di tempat di mana dia tinggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala baginya seperti mana dia dalam keadaan sehat. Ini dalam satu hadis yang sahih. Berarti bagi siapa yang biasanya setiap tahun menjalani ibadah iktikaf, kemudian pada kali ini bukan karena keinginan kita, mungkin di luar kemampuan kita, maka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah memberi kita pahala iktikaf yang kita biasa kerjakan pada setiap tahun. Tentulah rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Bisa kita lakukan iktikaf ini dengan niat yang baik, kita niatkan untuk iktikaf walaupun di tempat masing-masing.
tidak menghalang supaya kita berbuat baik. I'tikaf ini asal daripada maksud daripada i'tikaf adalah kita jauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa mengganggukan dan mengganggu konsentrasi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau seandainya ada tempat yang bisa kita jadikannya sebagai tempat i'tikafnya di rumah, contohnya satu kamar yang memang kita khususkan, ya silakan aja. Walaupun pada asalnya itu bukan satu hukum yang umum gitu ya, tapi ini adalah karena keadaan sekarang ini semua umat Islam khususnya di Indonesia maupun di luar nggak bisa melaksanakan ibadah i'tikaf di masjid, maka dalam keadaan yang ini Allah SWT berfirman fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwa kepada Allah semampu yang kalian bisa lakukan. Karena dia termasuk di antara amal-amal ibadah yang zahir. Amal ibadah yang bisa kita laksanakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk kita bertakwa semampu kita. Jadi kalau mampu kita insya-Allah kita jalankan di rumah, kita menempatkan satu tempat khusus di rumah untuk kita beriktikaf. Kita insya-Allah dengan niat yang baik, yang tulus, mudah-mudahan Allah SWT mengerjakan kita pahala seperti mana kita beriktikaf di masjid. Karena keadaan sekarang ini tentulah kita tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut. Walaupun ibadah tersebut adalah sesuatu yang khusus pada tempat, iaitulah masjid-masjid. Bahkan bukan musalla. Ulama mengatakan kalau masjid itu maksudnya adalah tempat di mana umat Islam melaksanakan salat 5 waktu. Itu adalah dia makan masjid. Sedangkan kalau musalla adalah bukan 5 waktu. Mungkin hanya subuh ataupun maghrib. Waktu yang lain memang kadang-kadang enggak ada jemaah dilaksanakan di sana. Itu maksudnya masjid. Jadi masjid adalah tempat di mana dilaksanakan ibadah salat berjemaah 5 kali sehari. Ataupun 5 kali 5 fardu. Itu dinamakan masjid. Bahkan ulama lebih lagi menegaskan bukan hanya masjid. Tapi masjid yang ada dilaksanakan ibadah Jumat. Jadi masjid jami'. Jadi ada ulama bahkan ulama mengatakan bukan masjid biasa tapi masjid yang melaksanakan ibadah salat Jumat. Itulah tempat yang mestinya kita menjalani ibadah i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Terkait dengan wanita Ustaz, siklus wanita Ustaz. Jadi kalau misalkan ada yang sedang haid dan di 10 hari terakhir Ramadan, bagaimana yang bisa dimaksimalkan Ustaz? Okey, insya-Allah bagi wanita yang dalam keadaan haid ataupun tidak bersih, mereka sebenarnya hanya 2 ibadah aja yang mereka enggak bisa jalani, iaitulah ibadah salat dan ibadat puasa. Selain daripada 2 ibadah ini memang ruang begitu luas. Bahkan walaupun ada khilaf antara ulama apakah baca Al-Quran itu bisa atau enggak bisa. Jadi dalam keadaan tersebut maka ulama mengatakan wattaqullaha mastata'tum. Walaupun dalam mazhab Syafi'i agak tegas untuk wanita itu enggak bisa menyentuh Al-Quran dan enggak bisa membaca Al-Quran Karim, tapi ada ruang bagi untuk berzikir, bersalat atas baginda kita Muhammad SAW untuk melakukan segala ibadah. Contohnya seorang wanita yang dalam keadaan haid tidak bisa puasa tapi bisa menyediakan makanan yang begitu enak kepada anaknya, kepada suaminya, maka dengan makan kita niatkan untuk membagi buka puasa kepada mungkin anak kita, kepada suami, kepada tetangga, itu adalah insya-Allah kita dapatkan pahala mereka. Jadi tidak menghalang kita untuk kita berbuat baik. Begitu juga qiyamul lail. Qiyamul lail bisa kita melayani ataupun menyediakan segala kelayanan bagi yang akan mengerjakan salat qiyamul lail contohnya. Mungkin contohnya kita menyediakan makanan. Setelah mereka qiyamul lail mereka ada disediakan makanan ringan supaya mereka agak semangat. Contohnya anak-anak mungkin mau salat qiyamul lail, kita janjikan memberinya mungkin jajan ataupun memberinya satu yang lebih, mungkin es krim ataupun gimana gitu. Dengan itu insya-Allah kita dapat pahala mereka karena mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Itu ada dorongan dan petunjuk daripada kita kepada mereka. Itu adalah sesuatu perkara yang bisa dilakukanlah walaupun seorang wanita dalam keadaan tersebut tidak bisa salat. Dan kita sedekah dan lain banyak ruang
bagi seorang wanita untuk mereka jalankan supaya mendapatkan pahala yang berganda lagi insya-Allah pada malam-malam terakhir daripada bulan puasa. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik Ustaz. Ya. Kemudian terkait dengan anak Ustaz, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman tentang Lailatul Qadar dan bisa pula ikut mengajak mereka untuk mengisi malam Lailatul Qadar Ustaz. Mungkin yang paling utama daripada itu kita melihatkan contoh yang baik bagi mereka. Jadi mereka bisa melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana sikap seorang mukmin pada malam-malam terakhir. Kita menyempatkan menjadikannya malam-malam lebih istimewa dengan mereka melihat aja insya-Allah itu sesuatu yang bisa mendorong mereka untuk mengikuti, walaupun pada dasarnya mungkin membuat anak-anak kecil ini agak mungkin untuk bangunkan dan supaya melaksanakan qiyamul lail untuk tahajud itu kita sebenarnya enggak boleh memaksa mereka. Itu yang pertama. Karena tentulah fisik mereka, persiapan mereka secara mental, secara keimanan itu belum lagi sampai. Kalau sampai enggak ada masalah, tapi belum sampai lagi kita enggak bisa memaksa mereka. Tapi dengan contoh teladan, suri teladan yang kita tunjukkan kepada mereka atas keistimewaan malam-malam tersebut, itu satu motivasi insya-Allah bagi mereka supaya mereka melihat wah ini adalah malam-malam yang luar biasa sehingga pun ayah bunda kita bangun pada malam tersebut bukan dalam keadaan yang lain melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada satu perkara. Jadi kita cukup dengan kita menunjukkan suri teladan yang baik bagi mereka atas keistimewaan malam ini, maka itu salah satu perkara yang baik sebenarnya. Walaupun kita sebenarnya enggak bisa memaksa mereka. Karena tentulah kadang-kadang mungkin karena kita memaksa mereka itu mungkin kadang-kadang membuat mereka lagi jauh daripada mendekatkan diri kepada Allah kadang-kadang. Tapi pada asalnya memang kita enggak bisa memaksa mereka. Tapi kalau seandainya itu tidak membawa madarat ataupun tidak membawa sesuatu yang buruk kepada mereka, ya silakan enggak masalah. Maka ini pun dalam perkara fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahu taala a'lam bissawab. Okey. Baik Ustaz. Ya. Kemudian ini yang umum sih, pertanyaan umum sih Ustaz. Jadi mungkin disampaikan kembali terkait ciri-cirinya malam Lailatul Qadar atau supaya lebih lebih waktunya lebih bisa dipastikan gitu. Okey, tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Memang ada beberapa riwayat, tapi riwayat ini semuanya bukan hadis yang sahih. Kalau ada satu hadis yang mengatakan pada pagi hari Lailatul Qadar itu matahari itu enggak kelihatan sinarannya, agak merahan gitu. Ini adalah satu hadis yang pun ada beberapa ulama mengatakan dia adalah bukan hadis langsung daripada Rasulullah SAW, tapi adalah sesuatu yang disampaikan oleh para sahabat. Jadi saya masih percaya bahawa Lailatul Qadar itu adalah lailah yang rahasia, yang Allah rahasiakan. Jadi belum tentu Lailatul Qadar itu adalah mungkin kita bisa gambarkan bahawa mempunyai ciri atau mempunyai tanda khusus gitu ya. Tapi yang bisa merasainya adalah orang yang dengan kita meningkatkan amal ibadah pada malam kita itu merasa terdorong lagi untuk berbuat baik. Bahkan ulama mengatakan apabila kita salah satu tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ini adalah salah satu di antara tanda amal ibadah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang mengatakan bahawa antara tandanya adalah apabila pohon itu kelihatannya bersujud, antaranya adalah air itu sudah jadi membuku dan macam-macam, itu semuanya adalah bukan sesuatu yang bisa menjadikan sebagai satu patokan dalam kita melihat bahawa itu adalah malam Lailatul Qadar. Mungkin orang yang diberi anugerah, diberi kemuliaan untuk melihatnya sebagai itu adalah khusus bagi dia aja dan tidak bisa itu menjadi tanda kepada orang lain. Itu adalah sesuatu yang mesti kita fahami bahawa tanda-tanda yang berbagai-bagai yang bermacam-macam yang disampaikan oleh beberapa orang itu adalah memang belum ada hadis sahih mengenainya.
Adapun secara umumnya ulama mengatakan tentulah apabila pada malam tersebut turunnya para malaikat, maka malam tersebut terasa begitu sejuk, begitu damai, begitu sejahtera, begitu. Itu adalah memang sesuatu yang mesti kita yakini. Tapi itu tetap juga sesuatu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sesuatu yang gaib kita bisa tahu sebagai sesuatu gaib, bukan ada tanda zahir untuk kita menjadikannya sebagai itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka ulama mengatakan Lailatul Qadar itu sesuatu rahasia yang bisa merasainya hanya kita sendiri, dan kita enggak bisa menjadikannya patokan kepada orang lain. Apabila satu malam contohnya kita dengan malam tersebut kita menjalani ibadah dengan penuh ketulusan, penuh dengan khusyuk, maka kita merasa bahawa kita akan terdorong lagi untuk membuat sesuatu yang baik, meningkatkan lagi amal ibadah kita. Maka itu justru mudah-mudahan itulah sebagai tanda Lailatul Qadar. Apabila kita terdorong lagi untuk berbuat baik, terdorong untuk kita bersedekah, terdorong lagi untuk kita meningkatkan bacaan Al-Quran kita, terdorong lagi untuk kita menghafal Al-Quran, untuk banyak bersalawat, untuk banyak bersedekah, untuk banyak meningkatkan amal puasa kita dengan kita meninggalkan segala perkara-perkara ataupun sesuatu yang bisa merosak amal ibadah puasa kita. Ini adalah satu tanda yang mesti kita fahami, ya, yang sifatnya juga hanya diri kita yang tahu apakah dengan kita meningkatkan ibadah kita pada malam tersebut akan meningkatkan amal ibadah pada hari yang kemudian. Maka sifat seorang mukmin itu makin meningkat, bukan makin turun gitu, ya. Kita semangat pada malam 23, tapi setelah itu 25 atau 23, 24 sibuk dengan hal lain. Itu bukan sesuatu yang menjadikannya sebagai Lailatul Qadar. Jadi ulama mengatakan Lailatul Qadar itu sesuatu rahasia, dan tandanya sebenarnya hanya bisa diketahui oleh masing-masing orang dengan melihat bagaimana sikap dia terhadap amal ibadahnya pada hari kemudian. Kalau meningkat lagi, itu insya-Allah sebagai tanda yang mungkin wajib sebagai Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tanda-tanda yang sifatnya hanya menambahkan amal ibadah kita, insya-Allah itu ada sebagai tanda sebagai Lailatul Qadar. Tidak ada hadis yang sahih yang menempatkan Lailatul Qadar dengan tanda-tanda yang zahir tentang mungkin ruang dunia ini menjadi lebih tenang, atau itu belum ada hadis yang sahih tentangnya. Maka karena sifatnya rahasia, maka kita masing-masing aja yang bisa mengenal dan mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, berarti intinya kita harus full, ya Ustaz? Ya, betul. Tidak perlu menunggu malam 21, 23 dan seterusnya, Ustaz, ya. Kita terusan gitu. Sifatnya seorang mukmin itu lebih baik kita hari ini lebih baik dari kemarin, besok itu lebih baik daripada hari ini. Nah, itu adalah sifatnya seorang mukmin. Maka itu sifat orang mukmin yang kuat. Itu ada sebagai satu hadis tentang al-mu'minul qawi khairun ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu adalah lebih disukai dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada dua-duanya ada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Insyaallah. Terakhir, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz terkait dengan doa Ustaz yang sebaiknya kita panjatkan tadi dalam Al-Qur'an, itu doa-doa yang seperti apa Ustaz? Oke, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Al-Quran yang menempatkan dalam Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Mungkin dalam Al-Quran Karim apapun doa dalam Al-Quran itu bisa kita amalkan. Di antaranya adalah akhir daripada surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ayat akhir daripada surat Al-Baqarah itu di antara doa-doa yang bisa kita amalkan. Di antaranya pun banyak doa-doa para nabi yang dalam Al-Quran Karim. Subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Allah Ismail ataupun Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli min ladunka azwajan thayyibah, dan doa-doa yang ada banyak dalam Al-Quran Karim. Banyak doa yang bisa dilihat dalam buku-buku tentang doa-doa dalam Al-Quran Al-Karim. Dan di antara doa-doa pun yang disampaikan oleh baginda kita Muhammad SAW
Ada di antaranya doa yang khusus memang yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha apabila pada malam-malam Lailatul Qadar ataupun malam-malam terakhir daripada bulan puasa, maka berdoa dengan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu di antara mungkin doa yang khusus yang bisa disempatkan untuk kita doakan pada malam-malam terakhir sebagai kita berbanyak dengan doa tersebut. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu di antaranya. Tentulah dengan doa-doa yang lain, doa Rasulullah SAW yang Rasulullah sampaikan pun banyak. Allahumma di antaranya adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tuhulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Banyak doa-doanya. Jadi bisa kalau ada kesempatan bisa buka buku-buku tentang doa yang sahih dalam Al-Quran Al-Karim. Tentulah Al-Quran itu semua sahih. Maksudnya doa-doa yang asalnya daripada Al-Quran Al-Karim maupun doa-doa yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya adalah jami'. Sifatnya adalah walaupun dia ringkas tapi bisa dengan doa yang ringkas ini bisa mendapatkan kebaikan yang begitu luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak mungkin doa-doanya. Baik Ustaz. Ya. Intinya semua yang ada di Al-Quran bisa dijadikan doa ya Ustaz. Ya. Dan mungkin lebih untuk yang memohon ampunan kepada Allah gitu Ustaz ya. Ya, ya. Sifatnya mungkin doa-doa yang khusus gitu ya, doa-doa yang diawali dengan Rabbana atina ataupun Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, atau doa-doa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan mereka yang khusus. Ada yang atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah, tentang doa Nabi Allah Zakaria untuk mendapatkan keturunan, dan lain-lain doa-doa Nabi Allah Yunus apabila dalam keadaan kesempitan dalam perutnya ikan paus dan lain-lain. Jadi banyak doa-doa yang sifatnya khusus maupun umum yang bisa kita jalankan supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kabulkanlah ibadah kita ataupun doa kita. Baik Ustaz. Ya, mungkin itu penutupnya Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz, silakan ditutup dan diakhiri Ustaz. Oke, alhamdulillah dengan kesempatan pada pagi hari ini saya mengajak semua seluruh jemaah-jemaah untuk meningkatkanlah ibadah kita pada malam-malam terakhir dengan kita bersedekah, dengan kita puasa, meningkatkan kualitas puasa kita, meningkatkan kualitas tarawih kita, qiyamul lail kita. Maka dengan itu mudah-mudahan itu akan memberi kita dorongan dan motivasi yang begitu baik untuk kita menghadapi segala ujian-ujian yang tentulah sampai sekarang ini belum selesai. Bermacam-macam ujian yang dihadapi oleh umat Islam ataupun umat manusia pada umumnya dengan keadaan yang sekarang ini yang luar biasa. Pada tahun 1441 ini begitu luar biasa keadaan-keadaan dunia ini. Jadi kita kena fahami bahawa apa yang datang itu kayaknya mungkin lebih parah daripada apa yang berlaku sebelum ini. Yang ini maka dengan puasa yang kita jalankan, dengan amal ibadah yang kita tingkatkan ini memberi kita pekan, memberi kita dorongan supaya menghadapi segala macam ujian yang tentulah belum lagi selesai. Makin ke depan kayaknya umat manusia ini secara umumnya maupun umat Islam secara khususnya akan menghadapi beberapa ujian yang tentulah tanpa pekan kita daripada amal ibadah, daripada kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani segala hukum-hukum Allah, itu adalah bisa mengurangkan persiapan kita. Maka sempatkanlah pada hari ini sudah 23 bulan puasa. Jadi ada 7 hari lagi untuk kita jalani ibadah. Mudah-mudahan dengan 7 hari ini kita lagi meningkatkan amal ibadah dan membekalkan diri kita dengan segala kekuatan yang mesti kita butuhkan nanti untuk menghadapi segala macam ujian yang mestinya akan berlaku pada waktu-waktu yang akan mendatang. Wallahu taala alamu. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang salah silap datang daripada diri sendiri. Kita bersalat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Dan kita insyaAllah mengakhirinya dengan kita bersama baca
alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.